Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to me di Bro Iman Channel. Dengan gue sendiri Bro Iman. Hari ini hari yang cerah di bulan Ramadan. Nah, ini kita enaknya nge-review motor. Seperti yang pernah sering kalian lihat di Instagramnya Bro Iman atau di channel-channel Bro Iman sering pakai satu motor, yaitu X-Max 250cc tahun 2020 yang lagi hits. Ya, lagi hits, nggak lagi hits sih, biasa-biasa aja. Hari ini gue akan review motor tersebut di depan gue, motor cantik tersebut yang konon katanya modif taste-nya ialah sport touring. Oke. Kenapa sport touring? Karena di sini dia alirannya sport, ya kan, dengan berbagai macam sport equipment, sport spare parts. Terus ditambah juga dengan box, dia pasang box di sini untuk, ya kan, bahwa ini adalah sports touring. Alright. Nah, seperti yang lihat di depan mata gue ada X-Max 250cc 2020 ya. Kita lihat apa aja sih modifikasinya yang membuat motor ini sangat indah dilihat ya. Kalau kita lihat wah, banyak sekali nih. Gue harus mulai dari mana? Gue bingung nih. Tapi kita mulai dari depan ya, kali dari depan. Apa yang kelihatan dulu nih? Oke. Motor ini udah di repaint ya, udah di repaint memakai warna dari candy purple. Kalau bilang candy purple atau candy magenta ya, yang dibalut oleh cat bermerek Bell Coat ya. Nah, dia catnya juga dilakukan secara perfectly oleh teman kita dari Brother Paint. Dia memakai cat dari Bell Coat, finishingnya juga Bell Coat ya. Nah, jadi warnanya juga sangat-sangat glowing gitu. Jadi sangat-sangat mengkilat dan sampai sekarang motor ini mungkin karena kemarin baru dipakai, jadi mungkin kurang begitu bersih kali ya. Jadi nggak apa-apa, kita lanjutin aja. Yang penting kita lihat goalsnya. Oke, terus dari depan kita lihat dari body partsnya dulu ya. Body partsnya juga dilalui juga beberapa carbon parts ya. Seperti carbon partsnya ada di sparkboard, habis itu ada di tameng ya, di tameng. Habis itu juga ada di delta boxnya, delta box. Terus di cover laci. Terus ada di cover kunci, cover starter. Terus juga ada di covernya tutup bensin. Oke. Nah, terus juga dia ada carbon parts juga di cover speedometer. Nanti detailnya pasti akan mengikuti di ini ya. Terus lanjut ke belakang, ada carbon parts juga di CVT, cover CVT. Oke, kita di X-Max dibagi dua, adalah cover CVT dengan satu lagi ialah cover filter angin. Nah, cover filter angin ini dia pakai dari Veloscope ya, Veloscope. Terus ke belakang lagi tetap ada carbon partsnya lagi dari Bro Iman Racing ya, yaitu spakbor belakang. Dan carbon parts ini di-supply oleh Bro Iman Racing secara customized ya, gitu. Terus kita lanjut lagi ke depan lagi. Untuk masih di bagian body ya, dia memakai spion R25. Spion R25 lengkap dengan dudukannya. Dan yang menarik juga dia memakai windshield dari Buick Spanyol ya. Ini bukan kaleng-kaleng nih guys. Ini untuk windshieldnya aja udah 2 juta lebih nih untuk segini. Tapi memang konon kata ownernya kenapa dipilih Buick, satu, Buick udah ngitung anginnya. Dia punya wind tunnelnya udah dihitung. Terus bagaimana angin itu bereaksi terhadap beberapa lubang-lubang di sini, dan kekuatan dia terhadap pantulan batu ataupun apa bisa melindungi si riders ya. Karena Buick pasti pikirin ini secara detail gitu ya. Terus maju ke depan lagi, peleknya ini di repaint tapi bukan kaleng-kaleng ya. Peleknya di repaint pakai metode powder coating. Nah, jangan salah ya, powder coating sekarang udah bisa ada warnanya ya, hanya di Bro Iman Racing ya. Nah, powder coating sekarang udah ada warnanya. Jadi warnanya sangat menarik ya. Kita pakai gold, tapi ada juga warna biru, ada juga warna abu-abu, ada juga warna hitam ya powder coatingnya. Nah, terus di depan kita ada lagi air scoop buat pendingin disc brake. Kita pakai dari Carbon Star ya, seperti itu. Gokil juga nih ya. Attention to detail banget nih motor.
Terus kita lanjut lagi depan dia memakai shock di dalamnya, custom dari Cotic Suspension. Nah, Cotic Suspension itu ialah satu builder suspensi lokal yang mengkiblatkan dirinya di dunia balap ya. Jadi di dunia balap road race itu sudah terkenal banget karena yang punya ini beratnya, ya yang punya ini gue sih sebenarnya, ya kan. Yang punya ini gue ini beratnya berat banget ya, 175 kilo lebih. Jadi suspensi sama rem benar-benar menjadi utama di motor ini, oke? Nah, makanya suspensi depannya dihitung benar-benar secara akurasi oleh Cotic Suspension, oke? Begitu juga shock belakangnya. Shock belakangnya kita memakai Öhlins ya, Öhlins yang buat X-Max. Tapi Öhlins ini agak berbeda karena dia punya springnya itu sudah diganti. Jadi memang dipesan khusus dari Öhlins untuk berat badan sesuai dengan berat badan gue. Jadi memang nggak main-main, Öhlins menghitung dan mengkalkulasi ulang gitu suspensi ini. Nah, jadi Öhlinsnya per yang dibeli aslinya disimpan di dalam lemari. Kita beli per lagi dari Swedia untuk berat badan sesuai dengan ini. Gak hanya di suspension, di braking systemnya juga dipikirin di motor ini ya. Kita memakai braking system dari Brembo ya, yang master remnya kita pakai dari RCS 15 Corsa Corta, dan master rem untuk belakang kita pakai RCS 16 ya, RCS 16. Terus dengan tabung big dari Brembo ditutup oleh WR3 ya. Untuk tutupnya pakai WR3. Terus kabel selang remnya dia memakai dari Hell ya. Terus untuk bagian depan remnya memakai dari Brembo 2P, Brembo 4P, 4 piston. Modelnya belum yang monoblok, masih 4 piston. Terus yang belakangnya memakai Brembo 2P ya. Brembo 2P. Itu dari segi pengereman dan suspensi. Kita lanjut ke segi knalpot ya. Knalpot kita memakai Akrapovic ya. Nah, Akrapovic ini agak berbeda sedikit daripada Akrapovic yang buat X-Max, karena ini namanya Akrapovic Evo ya. X-Max dia nggak keluarin yang full carbon. Jadi karena Bro Iman pengen ini full carbon, jadi pakai Akrapovic full carbon dari Evo-nya ya. Terus dia ada pelindung knalpot dari karbon juga. Terus juga ada jalu atau pelindung karbon dari Akna Inspire gitu. Nah, secara yang kalau lihat juga di detail dari baut-baut mesin segala yang ada, ini ada baut ini sudah dipikirin juga kombinasi dari Pro Titanium dengan King Nut ya. Jadi ada beberapa yang King Nut, ada beberapa Pro Titanium. Konon kita udah ngabisin budget untuk baut aja sekitar 5-7 jutaan baut aja, karena semua dari kaki-kaki, hub, dari ABS indikator, buat baut di mesin, baut di kaki-kaki, semuanya udah pakai perpaduan antara Pro Titanium dengan King Nut. Buat apa sih sebenarnya? Lebih buat ngentengin ya, dan lebih ke fashion. Oke. Dari segi dashboard ya, dia berubah steering wheelnya dari model yang standar menjadi sistem pakai fat bar. Kita ngomongnya namanya fat bar high, karena ada fat bar low, ada fat bar high ya, karena untuk lebih nyamannya dipakai buat touring gitu ya. Terus ada satu lagi yang menarik ialah boxnya. Tan, minta boxnya dong Tan. Boxnya ini untuk pemilihan boxnya juga, motor ini juga nggak main-main. Kita memakai produk dari Givi yang langsung dari mana? Pokoknya kita lagi siapin box ini ya. Nah, boxnya simple, dia nggak mau gede-gede karena sebenarnya box belakang itu cuma buat pelengkap pemanis aja. Karena box sendiri yang di Yamaha X-Max udah gede ya kan. Nah, kita lihat mana dia. Nah, nggak usah lihat. Cep, datang sah. Manis banget ya. Ini tipenya ini apa ya? Kalau nggak salah nanti gua kasih tahu nanti di deskripsi ya. Ini dari Itali, B35 kalau nggak salah, atau B37 gitu. Nah, 35 liter ya. Dan dia nggak memakai plate di sini yang udah steel plate, tracker track ya. Jadi lebih rigid gitu. Nah, ini kita pasang. Dan tinggal diklik.
Siap. Nah, motor ini menjadi sport touring fashion. Jadi memang karena yang punya gue juga suka touring, jadi gue benar-benar pengen punya ada box untuk multifunction atau untuk emergency things. Terus dari ban ya, ban di sini agak beda ya. Di depan gue pakai Pirelli Angel Scooter, ya Angel Scooter. Di belakang gue pakai Maxxis, kalau nggak salah Maxxis DI berapa gitu, yang import yang dari Thailand. Kenapa bisa berbeda begitu? Angel Scooter itu dia punya profil, dia lebih tipis, ya kan, dan cakep untuk ditaruh di depan gitu. Dan dia punya alur lebih banyak untuk bisa menerjang air. Jadi gue pilih itu biar kalau kita masuk ke kubangan air atau masuk ke daerah yang istilahnya lagi hujan, kita sangat-sangat bisa dilindungi dari kepleset atau slip ya. Nah, di belakang gue pilih Maxxis karena Maxxis punya 3 zone compound. Yang paling di pinggirnya dia ada soft, medium, yang tengahnya dia hard. Jadi enak banget untuk cornering ya. Gue nggak tahu ini ban nggak terlalu mahal, tapi gue sangat rekomendasi untuk di motor Anda ya, Maxxis ini. Karena buat nih cornering enak, dan satu lagi dia profilnya agak tinggi. Jadi untuk cornering, untuk kena di spakboard di standar tengah itu masih jauh gitu ya. Jadi kemarin pas gua night riding bersama teman-teman dari Expex Riders Indonesia dan Supermatic Wheels Jakarta, enak banget buat cornering gitu ya. Gitu. Nah, terus kita lanjut lagi ke kampas rem ya. Kampas remnya juga dipikirin juga sama kita di sini. Depan kita pakai asli dari Brembo. Yang belakang kita dari Faito ya, dan semuanya sintered ya gitu. Untuk jok, nah ini menarik nih. Untuk jok tadinya kita pakai jok comfort di Eropa ya kan, yang ada pundukan di sini. Cuman karena saya itu atau Bro Iman itu pantatnya besar, pantatnya kecil ya kan, jadi agak kurang nyaman. Akhirnya gue custom sendiri dari MB Tech untuk kenyamanan yang berjalan jauh gitu. Jadi branded atau bermerek itu bukan jaminan kenyamanan ya. Jadi memang harus balik lagi ke kita sendiri. Nah, gue lompat lagi nih ke bracketnya ya. Bracketnya kenapa nggak pakai bracket Givi? Karena kalau pakai bracket dari Givi dia terlalu banyak kaki-kaki ke bawah, itu gue nggak terlalu demen. Jadi gue pakai bracket dari Expex Thailand ya. Ini benar-benar strong enough ya. Enak banget, kuat banget. Jadi memang gue pilih untuk itu. Dan apa lagi ya? Banyak untuk lampu-lampu ya. Nah, jadi lampu sendiri gue pilihkan kita pakai, karena gue tuh orangnya susah berjalan malam. Jadi gue perlu terang, lampu yang terang. Untuk headlamp sendiri gue nggak ganti apa-apa. Ini masih pakai yang biasa, masih pakai aslinya. Untuk desainnya kita pakai LED yang langsung ada DRL-nya. Nah, ada DRL-nya tuh, gitu. Ada DRL-nya. Nah, terus dia bisa juga buat sen, tuh. Nah, terus untuk pemilihan dari lampu, gue pakai dibantu oleh GR Gold Runaway yang 40 watt, yang 4 titik ya, kiri kanan. Dan untuk beamnya, nah kita ini kan kalau di jalan nih, kadang-kadang kalau ingin untuk mengasih signal terhadap yang lain, lampu jauhnya dari motor ini kurang memadai atau kurang jauh berbeda dengan pada lampu motor yang hidup. Makanya gue tambah beam, gue pakai dari Luminos Q1. Nah, Luminos Q1 untuk membantu untuk beamnya itu kita memakai namanya laser LED. Jadi untuk itu lebih terang gitu ya. Engine guard ini gue repaint ulang. Gue beli standar dari MC. Kita repaint ulang pakai powder coating gitu ya. Kenapa powder coating? Karena gue gak suka yang catnya gompal-gompal atau lama-lama jadi kusam. Kalau powder coating dia tahan karena dia diprosesnya ialah memakai bubuk powder coating dan dipanaskan 200 derajat. Well, I think that's enough for this bike. Oh, yang belum ialah jeroannya. Jadi memang tidak hanya motornya yang kita modif secara visual, tetapi lu juga harus tahu jeroannya. Alright, apa itu jeroannya?
gue ceritain nih ya. Yang pertama ialah Kirian ya kan? Atau kita ngomong Kirian. Kirian ini secara detail mungkin gue nggak bisa jelasin karena ini oprekan dari tim Bro Iman Racing. Yang jelas puli, mangkok, kapas ganda semua udah ganti dengan dihitung dan di-research oleh timnya Bro Iman Racing. Terus maju ke seksi mesin ya. Mesin di sini juga nggak main-main, kita udah bore up 76 mili dari TDR, tapi nggak full TDR. Jadi untuk throttle body juga udah ganti 43 mili dari BRT. Habis itu Docken as atau camshaft juga ganti, itu kita bikin. Headnya juga kita ganti dengan bikinan dari Bro Iman Racing, yang semua udah dipikirin sama Bro Iman Racing. Terus busi juga ganti. Terus juga kita memakai kabel sistem dari Ecology Power dan race wire-nya Ecology gitu. Nah, jadi hal untuk pendongkrak performa jauh dari yang biasanya 17 HP ini bisa tembus di 32 HP ya kan. Tapi untuk masalah HP ini masih banyak pro kontra. Cuma kita pakai mesin yang umum ya, kita mesin yang umum yang bukan memakai sistem braking system. Kita pakai dari yang inersia aja, itu sampai 32 HP. Terus untuk sistem filter anginnya kita pakai GFC. Oli kita pakai CTX Ester Prime, CTX oil yang paling tinggi, Ester Prime. Habis itu tadi saya bilang Ecology Power, Ecology Distribution dipakai, Ecology Foundation pakai. Terus kita pakai Ecology race wire. Jadi ada beberapa kabel bodinya sudah diganti di sini. Dan semua itu diatur oleh ECU Araser. Oke. Ya, jadi semua kinerja mesin itu diatur oleh manajemen electronic control unit dari Araser. Kenapa Araser? Karena mungkin saat ini stabil, ya kan, dan dia bisa mensuplai semua hitungan-hitungan yang ada di motor ini, mulai dari pengapian, mulai dari injeksi bensin, habis itu angin, segala macam-macam lengkap, ya. Itu aja. Terus dari segi exhaust tadi kita pakai Akrapovic ya. Terus dari mesin itu, dan hasilnya memuaskan dan sangat-sangat enjoy ya, karena di badan kayak gua aja yang beratnya 175 kilo nih ya kan, gue bisa memacu motor ini hingga 140 km per jam. 140 km per jam, banyak yang bilang. Tapi teman-teman kita, joki-joki kita di Bro Iman Racing pernah coba, ini motor bisa 160 lebih, malah sampai lewat daripada nomornya, kan ini cuma sampai 160 ya, sampai 165. Ini bisa lewat mungkin sekitar 170-an atau 175, karena memang berat badan kita berbeda. Berat badan gue orang goncengan guys, orang goncengan laki-laki. Tapi untuk ini aja gue sangat have fun. Untuk Kirian juga ada beberapa yang kita custom, ada beberapa kita pakai dari branded, seperti sliding sieve kita pakai XPEX 300, bearing seater juga pakai XPEX 300. Habis itu kita pakai rollernya dari Dr. Poli, ya kayak Dr. Poli yang khusus lah, yang bahan buat khususnya. Nah, untuk sisi puli, kapas ganda dan lain-lain itu custom dari Bro Iman Racing. Jadi kalau teman-teman yang pengen motornya didongkrak yang maksimum, ya monggo datang ke Bro Iman Racing, kita bikin motornya lebih menyenangkan. And then itu aja sih. Well, this is the Mahakarya dari Bro Iman Racing. Kalau please like and subscribe Bro Iman channel. Yang mau modif langsung ke Bro Iman Racing, jangan ragu-ragu. Add Instagramnya Bro Iman Racing, add Instagramnya Ecology Power, cari tahu tentang kami. Well, this is XMAX 300 Super Evoluis. Ini dari Prancis, Bro Iman channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.